Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di buku video digital Etika, Profesi Manajemen Pendidikan Islam. Namun, memiliki dan mengetahui isi kode etik saja belumlah cukup. Tantangan sesungguhnya terletak pada bagaimana kode etik tersebut diterapkan secara nyata dalam praktik profesional sehari-hari. Oleh karena itu, pada modul ini, kita akan fokus pada aspek penerapan kode etik profesi kependidikan. Kita akan melihat bagaimana prinsip-prinsip yang tertuang dalam kode etik dapat dan seharusnya diwujudkan dalam tindakan dan keputusan oleh berbagai peran dalam dunia pendidikan, mulai dari guru, konselor, hingga tenaga administrasi dan manajer pendidikan. Inti penerapan. Dari pengetahuan menuju tindakan memahami pasal demi pasal dalam sebuah kode etik adalah langkah awal yang penting. Namun, nilai sesungguhnya dari kode etik terletak pada kemampuannya untuk membimbing perilaku dan pengambilan keputusan di lapangan. Penerapan kode etik bukanlah sekadar mencentang daftar aturan, melainkan sebuah proses yang melibatkan interpretasi, memahami makna prinsip etis dalam konteks situasi spesifik yang dihadapi, penilaian, menggunakan kearifan profesional untuk menentukan tindakan terbaik ketika prinsip-prinsip mungkin tampak ambigu atau bahkan saling bertentangan. Komitmen, memiliki kemauan dan integritas untuk bertindak sesuai dengan standar etis, meskipun mungkin sulit atau tidak populer. Refleksi, terus-menerus mengevaluasi tindakan kita sendiri berdasarkan standar etis profesi. Mari kita lihat beberapa contoh konkret penerapan kode etik. Merujuk pada prinsip-prinsip umum yang sering ditemukan pada beberapa peran kunci di lembaga pendidikan, penerapan kode etik oleh guru. Guru adalah garda terdepan dalam interaksi langsung dengan peserta didik. Penerapan kode etik oleh guru sangat krusial. Beberapa contohnya, hubungan dengan peserta didik. Prinsip, mengutamakan kepentingan, keselamatan, dan kesejahteraan peserta didik di atas kepentingan lain. Berlaku adil dan tidak diskriminatif. Menjaga kerahasiaan informasi pribadi siswa. Membimbing siswa secara holistik. Penerapan nyata. Merancang pembelajaran yang mengakomodasi kebutuhan beragam siswa, tidak membocorkan masalah pribadi siswa yang diceritakan dalam kepercayaan kepada rekan lain, memberikan penilaian yang objektif berdasarkan kemampuan siswa, bukan karena suka atau tidak suka, membangun hubungan yang positif dan suportif di kelas. Menolak segala bentuk kekerasan fisik maupun verbal, hubungan dengan orang tua atau wali murid. Prinsip, membina hubungan kemitraan yang baik, berkomunikasi secara jujur, terbuka, dan santun, menghormati tanggung jawab orang tua. Penerapan nyata, mengadakan komunikasi proaktif mengenai perkembangan belajar atau perilaku siswa, mendengarkan masukan atau keluhan orang tua dengan empati, memberikan informasi yang akurat mengenai kurikulum atau kebijakan sekolah, bekerja sama dengan orang tua untuk mengatasi kesulitan belajar siswa, hubungan dengan teman sejawat, prinsip, saling menghormati, dan menghargai, menjaga nama baik rekan seprofesi, bekerja sama untuk meningkatkan mutu pendidikan, penerapan nyata, berbagi praktik baik atau sumber belajar dengan rekan guru, memberikan dukungan moral atau profesional kepada kolega yang membutuhkan, menghindari pembicaraan negatif atau gosip tentang rekan kerja, menyelesaikan perbedaan pendapat secara konstruktif, berkolaborasi dalam kegiatan sekolah atau pengembangan kurikulum, hubungan dengan profesi, prinsip, menjunjung tinggi kehormatan profesi, terus-menerus mengembangkan kompetensi diri. Penerapan nyata, mengikuti pelatihan atau seminar untuk meningkatkan kualitas mengajar, membaca literatur kependidikan, tidak melakukan tindakan yang dapat mencemarkan nama baik profesi guru, aktif dalam organisasi profesi. B. Penerapan kode etik oleh konselor sekolah atau guru BK. Konselor memegang peran unik dengan akses pada informasi yang sangat pribadi dan sensitif. Penerapan kode etik menjadi sangat vital. Kerahasiaan, ini adalah prinsip paling fundamental bagi konselor. Menerapkannya berarti menjaga semua informasi dari sesi konseling, kecuali ada batasan, seperti ancaman bahaya, dugaan kekerasan anak, atau perintah hukum, yang prosedurnya juga harus sesuai kode etik, menggunakan ruang konseling yang privat, menyimpan catatan secara aman, kesejahteraan dan otonomi klien, mengutamakan kepentingan terbaik siswa, memberikan dukungan, tanpa menghakimi, membantu siswa mengeksplorasi pilihan dan membuat keputusannya sendiri, bukan memaksakan solusi, menghindari hubungan ganda yang bisa merugikan siswa. Kompetensi, hanya memberikan layanan konseling sesuai dengan batas keahlian dan pendidikannya, melakukan rujukan ke ahli lain
jika kasus di luar kompetensinya. Terus-menerus mengembangkan diri, objektivitas, dan non-diskriminasi. Memberikan layanan yang sama baiknya kepada semua siswa tanpa memandang latar belakang, prestasi, atau masalah yang dihadapi. Menghindari bias pribadi dalam memberikan saran atau intervensi. C. Penerapan kode etik oleh tenaga administrasi atau manajer pendidikan, pemimpin dan staf administrasi memiliki peran sistemik dalam menerapkan dan menegakkan etika, hubungan dengan staf, penerapan prinsip keadilan dan penghargaan, melakukan rekrutmen, penempatan, penilaian kinerja, promosi, dan pengembangan karir secara objektif, transparan, dan berdasarkan meritokrasi, memperlakukan semua staf dengan hormat, mendengarkan aspirasi dan keluhan staf secara adil, mengelola konflik secara konstruktif, penerapan prinsip kompetensi, dan pengembangan profesional, memastikan staf mendapatkan kesempatan pengembangan yang relevan, memberikan dukungan dan sumber daya yang diperlukan untuk kinerja optimal, hubungan dengan peserta didik, penerapan prinsip keadilan dan kesetaraan, merancang dan mengimplementasikan kebijakan sekolah yang adil, inklusif, dan berpihak pada kepentingan terbaik semua siswa, memastikan adanya mekanisme perlindungan siswa dari segala bentuk kekerasan atau diskriminasi, penerapan prinsip kepedulian, menciptakan iklim sekolah secara keseluruhan yang aman, nyaman, dan suportif bagi perkembangan holistik siswa, hubungan dengan orang tua dan masyarakat, penerapan prinsip kejujuran dan akuntabilitas, memastikan komunikasi institusional berjalan transparan dan akurat, mengelola sumber daya sekolah secara bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan, menanggapi masukan atau keluhan dari eksternal secara profesional, menjaga integritas institusi dan profesi. Penerapan prinsip integritas memastikan semua praktik manajemen bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, dan konflik kepentingan, menjadi teladan integritas bagi seluruh komunitas sekolah, mengambil tindakan tegas namun adil terhadap pelanggaran etika yang terjadi di institusi. Tantangan dalam penerapan kode etik. Meskipun idealnya kode etik menjadi panduan utama, penerapannya di lapangan sering menghadapi tantangan, ambiguitas bahasa kode etik. Beberapa pasal mungkin bersifat terlalu umum, sehingga sulit diinterpretasikan dalam situasi spesifik. Konflik internal kode etik. Terkadang, ada prinsip atau pasal dalam kode etik yang tampak saling bertentangan dalam suatu dilema, konflik dengan kebijakan atau aturan lain. Bisa jadi ada pertentangan antara kode etik, profesi dengan kebijakan internal sekolah, atau peraturan pemerintah yang lebih tinggi. Tekanan situasional, tekanan dari atasan, kolega, orang tua, atau keterbatasan sumber daya dapat menggoda profesional untuk mengabaikan kode etik. Kurangnya kesadaran atau pemahaman. Tidak semua anggota profesi benar-benar memahami isi dan makna kode etik mereka. Masalah penegakan, mekanisme pengawasan, dan sanksi terhadap pelanggaran kode etik terkadang belum berjalan efektif. Strategi meningkatkan penerapan kode etik untuk mengatasi tantangan tersebut dan memastikan kode etik benar-benar hidup dalam praktik, beberapa strategi dapat dilakukan. Diskusi dan refleksi berkelanjutan, menjadikan kode etik sebagai bahan diskusi rutin dalam rapat staf, lokakarya, atau sesi pengembangan profesional, menganalisis studi kasus nyata bersama-sama, mentoring dan dukungan sejawat, mendorong budaya di mana profesional senior membimbing juniornya dalam menerapkan standar etis, dan adanya dukungan antar kolega saat menghadapi dilema, kebijakan institusional yang selaras, mengembangkan kebijakan dan prosedur operasional standar di tingkat sekolah, yang secara eksplisit merujuk dan selaras dengan prinsip-prinsip dalam kode etik profesi, komitmen dan keteladanan pemimpin. Pemimpin secara konsisten menunjukkan komitmennya pada kode etik melalui perkataan, tindakan, dan keputusannya, serta secara aktif mempromosikan pentingnya kode etik kepada seluruh staf. Sebagai penutup modul 2,3 ini, kita telah melihat bahwa kode etik profesi, kependidikan bukanlah sekadar dokumen formal melainkan panduan moral yang harus secara aktif diterapkan dalam praktik sehari-hari oleh setiap individu yang mengabdikan dirinya di dunia pendidikan sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Penerapannya membutuhkan pemahaman, interpretasi, penilaian profesional, komitmen, dan seringkali keberanian moral. Dengan terus merefleksikan dan mendiskusikan penerapannya, kita dapat menjadikan kode etik sebagai instrumen yang efektif untuk menjaga martabat profesi dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan kita. Pada modul berikutnya, Modul 2.4, kita akan membahas topik menarik lainnya, yaitu
bagaimana hubungan antara berbagai jenis kecerdasan dapat mempengaruhi dan mendukung praktik etika profesi kita. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.